يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده وصلوات الله على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jum'ah yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Quran surat At-Tur ayat ke-25 hingga ayat ke-26 menggambarkan bagaimana saling bertegur sapanya para penghuni surga. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Ketika mereka bertemu di surga, satu sama lain saling bertegur sapa. Lalu ayat ke-26-nya, di antara isi dari saling tegur sapanya mereka, qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Mereka berkata, sesungguhnya kami sewaktu berada di tengah keluarga kami di dunia, termasuk orang-orang yang takut akan azab Allah. Maka kemudian di ayat ke-27 Allah menggambarkan bagaimana balasan bagi orang-orang yang takut kepada azab Allah. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan Allah menjaga kami dari siksa api neraka. Buah dari rasa takut kami terhadap azab Allah, maka Allah berikan karunia yang luar biasa di surga dan Allah jauhkan kami dari siksa api neraka. Rasa takut kepada Allah ini digambarkan di dalam surah At-Tur ayat ke-28-nya. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barur rahim. Sesungguhnya kami dahulu beribadah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. Rasa takut kepada azab Allah melahirkan ketundukan kepatuhan kepada Sang Pencipta, Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Penyayang. Tunduk taat kepada Allah artinya siap diperintah walaupun kadang perintah Allah tidak cocok dengan keinginan, dan siap dilarang oleh Allah walaupun kadang larangan Allah sangat cocok dengan keinginannya. Tapi perintah dan larangan Allah tidak diukur berdasarkan cocok atau tidak cocoknya dengan keinginan.
karena ia takut akan azab Allah yang Allah janjikan. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Digambarkan dalam Quran, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia seluruhnya dalam keadaan lemah diciptakan. Sadar akan kelemahannya, maka manusia seluruhnya memiliki rasa takut di dunia ini. Sehebat apapun manusia di dunia ini, setinggi apapun jabatannya, ilmunya, bahkan kekuasaannya, manusia tetap punya sisi lemah. Karena sisi lemahnya inilah manusia memiliki rasa takut. Bahkan Quran menggambarkan ada sesosok manusia yang dia menyatakan dirinya paling kuasa. Bahkan dia mengukuhkan dirinya sebagai Tuhan alam semesta. Karena dia bisa memberi, bisa mengambil, bahkan bisa menghidupkan dan mematikan manusia. Dialah Fir'aun yang tergambar kekuasaannya dahsyat saat itu. Tetapi ternyata di balik kekuatannya, kekuasaannya, kekayaannya, Fir'aun masih memiliki rasa takut. Terbukti ketika ada yang memberitahu kelak akan ada seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaannya. Kalau dia betul tidak punya rasa takut, dia nggak akan merespon apapun. Bisa jadi mungkin saya tunggu orang itu. Tapi ternyata di balik kekuasaannya, Fir'aun pun punya rasa takut. Sehingga membuat kebijaksanaan atau membuat kebijakan untuk melindungi dirinya dari rasa takutnya. Kebijakannya diantaranya adalah Fir'aun menetapkan setiap perempuan Bani Israel yang sedang hamil itu diintai, diperhatikan. Kalau lahir anak laki-laki dari mereka, maka bunuh. Ternyata kuasa Allah, dari sekian banyak anak Bani Israel yang terbunuh, ada orang yang selamat, yaitulah Nabi Musa. Tapi kisah ini memberi gambaran sehebat apapun kuasa manusia tetap punya rasa takut. Bahkan makin kaya seseorang, makin besar rasa takutnya. Bukankah rumah-rumah yang megah akan disertai dengan benteng yang kuat, pagar yang kuat, bahkan tidak sering atau tidak jarang ditempatkan anjing yang galak, bahkan ditambah para pengawal, karena dia punya rasa takut. Bahkan semakin tahu manusia tentang sesuatu, biasanya semakin takut dia. Itulah gambaran manusia memiliki sisi lemah. Dan gambaran pula bahwa dunia ini sebahagia apapun tetap tidak lepas dari rasa takut. Orang yang bahagia di rumah tangganya tetap memiliki rasa takut karena satu saat dia akan berpisah dengan pasangan hidupnya. Orang yang bahagia dengan kekayaannya, dia tetap punya rasa takut satu saat khawatir kehilangan dunianya. Orang yang bahagia dengan kekuasaannya, dia tetap punya rasa takut satu saat kekuasaannya akan turun. Maka orang akan mencoba segala cara untuk menutupi rasa takutnya. Maka hal ini menggambarkan dunia ini kesenangan yang menipu. Karena sesenang apapun, dua hal akan pasti terjadi di dunia ini. Satu, manusia tak lepas dari rasa takut. Dua, manusia nggak bisa lepas dari rasa sedih.
Bukankah rasa takut dan sedih ini yang mengganggu setiap individu manusia? Hadirin sidang Jumat yang sama-sama harap ridho dan makfirah Allah. Allah mengutus dari manusia terbaik sebagai utusannya. Dari mulai zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad SAW, seluruh nabi dan rasul menyampaikan ada satu dakwah yang sama. Satu, semuanya menyeru untuk beribadah kepada Sang Pencipta alam, Sang Khalik, yaitu Allah. Dua, seluruh nabi mengingatkan kepada manusia bahwa hidup bukan sekedar apa yang kita rasakan hari ini, tetapi seluruh nabi dan rasul mengingatkan akan ada kehidupan setelah kematian. Dan kehidupan setelah kematian inilah yang digambarkan dalam surah Al-Fatihah, Malik Yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Allah menyediakan dua tempat, ada surga dan neraka. Surga bagi mereka yang percaya apa yang disampaikan oleh para rasul, dan neraka Allah siapkan bagi orang yang tidak percaya pada para rasul yang diutus oleh Allah. Semua rasul menyampaikan sesuatu yang gaib, yaitu adanya kehidupan setelah kematian. Maka ketika Rasulullah SAW satu saat mengumpulkan orang-orang kafir dari orang-orang Quraisy di satu bukit, Rasulullah menyampaikan, apakah kalian percaya bahwa di belakang bukit ini akan ada musuh yang akan menyerang kalian? Maka seluruh orang yang hadir mereka menyatakan kepercayaannya kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul tak pernah berdusta. Muhammad sebelum diangkat dari Rasul pun sudah diakui bahwa beliau adalah pribadi yang jujur. Maka semuanya percaya. Tapi ketika pertanyaan itu diganti, apakah kalian percaya bahwa aku adalah pembawa peringatan tentang akan datangnya azab yang pedih? Abu Lahab kemudian mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka wahai engkau Muhammad, alihada jama'tana, apa karena untuk ini kita dikumpulkan di tempat ini? Berita pertama, mereka percaya karena bisa dipahami oleh akal dan Muhammad tak pernah berdusta. Karena datangnya musuh bisa terindra. Tapi ketika Nabi Muhammad menyampaikan akan adanya azab yang pedih, susah dipahami oleh akal. Karena di sini imanlah yang berbicara. Karena iman yang paling pokok adalah apapun yang Nabi sampaikan kita percaya. Makanya ada ulama yang menyebutkan at-tasdiqu bima jaa bihi an Rasulillah. Iman berarti membenarkan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah dari Tuhannya. Itu adalah iman. Termasuk yang disampaikan oleh Rasulullah itu ada surga dan ada neraka. Ada kenikmatan yang abadi yang digambarkan tidak kurang dalam 12 tempat dalam Quran. Surga itu la khaufun alaihim walahum yahzan. Semua nabi memberitakan bahagia di surga itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kebahagiaan yang sudah tidak akan ada rasa takut lagi dan tidak akan ada rasa sedih lagi. Sementara bahagia di dunia tidak akan lepas dari dua hal, rasa takut dan rasa sedih. Dan para nabi menyampaikan ada azab yang sangat pedih. Betapapun sulitnya di dunia ini, pedihnya, perihnya di dunia ini, belum ada apa-apanya dengan kepedihan dan kesulitan kelak ketika seorang masuk neraka. Maka bila orang percaya, mereka disebut dengan mukmin. Karena keimanannya lahirlah rasa takut akan azab Allah. Karena rasa takutnya ini akan melahirkan amal yang luar biasa. Sebagai gambaran saja, ada seorang perempuan dari Bani Juhainah datang menemui Rasul dalam keadaan hamil. Ya Rasulullah, saya hamil karena saya berzina.
Dalam riwayat lain, seorang laki-laki datang ketemu Rasul, "Ya Rasulullah, saya sudah berzina." Sampai Rasul tanya, "Abika junun, apa engkau gila?" "Tidak ya Rasulullah, saya tidak gila." "Mungkin kau hanya mencium atau memeluk saja." "Tidak ya Rasulullah." "Apakah seperti tutup celak yang masuk ke wadahnya?" "Iya ya Rasulullah." Maka dia kemudian dirajam. Sementara perempuan ini ketika dia mengaku berzina, "Ya Rasul, saya berzina. Karena perzinahan saya hamil." Maka Rasul kemudian mengatakan, "Tunggu sampai anakmu lahir." Butuh waktu sampai anak lahir. Tapi ternyata setelah lahir anaknya, dia datang lagi kepada Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, "Apakah ada yang menyusui anak?" "Tidak ada ya Rasulullah, susuin." Sampai setelah selesai penyusuannya, anak ini sudah disapih, datang lagi kepada Rasul, "Ya Rasulullah, anak ini sudah berhenti menyusu kepada ibunya. Apa buktinya?" Sampai dibuktikan anak ini sudah bisa makan, baru Rasulullah menegakkan hukuman kepada perempuan tadi. Dia tahu konsekuensi dari hukumannya, akan berpisah selamanya dengan anak. Karena ketika seseorang melakukan zina muhson, akan dihukum rajam yang berakibat kematian. Kan pertanyaannya, kenapa mau perempuan dan laki-laki tadi mengakui perzinaannya, padahal Nabi tak pernah meninvestigasi? Bisa jadi tetangganya tidak ada yang tahu, bahkan tidak ada yang melaporkan bahwa perempuan ini pernah berzina. Tapi perempuan ini inisiatif datang menemui Rasulullah. Bahkan dalam bahasa hadisnya, "Akim alayya al-had." Tegakkan hukuman bagi saya ya Rasulullah ya, karena saya sudah berzina. Dan dia tahu hukumannya adalah rajam sampai mati. Motivasi perempuan dan laki-laki ini satu, mereka takut akan azab Allah. Walaupun azab Allah tidak bisa dilihat, tapi keimanannya membuat atau menimbulkan rasa takut, sehingga siap walaupun harus mati demi dia selamat dari azab Allah. Maka ketika perempuan ini kemudian wafat, Rasul menyolatkan. Umar kemudian bertanya, "Tusolli alaiha ya Rasulullah, apa engkau menyolatkan perempuan seperti ini wahai Rasulullah? Bukankah dia mati karena berzina ya Rasulullah?" Apa kata Rasul? Kalau Allah bagikan magfirah yang Allah berikan pada perempuan ini kepada 70 orang yang berada di Madinah ini, akan mencukupi mereka. Kenapa? Karena dia rela mengorbankan nyawanya karena takut akan azab Allah. Kisah kedua, Uqbah bin Al-Haris setelah menikah, lalu datang seorang perempuan yang memberikan kesaksian atau pernyataan bahwa Uqbah dan istrinya pernah dia susui. Tentunya hal ini berita yang mengagetkan Uqbah, karena dia sangat mencintai istrinya. Sampai dia mengatakan, "Kenapa engkau baru berkata sekarang setelah kami menikah?" Dan Uqbah mencoba mencari tahu. Ketika bertanya kepada mertuanya, ternyata mertuanya pun tidak ada yang tahu bahwa perempuan ini pernah menyusui anaknya. Hal ini membuat bingung Uqbah, karena pernyataan pernah menyusui hanya lahir pada lisan perempuan tadi, sementara dari keluarganya tidak ada yang pernah tahu perempuan ini pernah menyusuinya. Kan bisa jadi orang ini lupa, atau bisa jadi berbohong. Tapi kemudian demi kejelasan status rumah tangganya, karena Uqbah tahu kalau ternyata istrinya saudara sesusu, berarti haram pernikahan. Kalau dia lanjutkan pula, azab Allah menanti keduanya. Maka Uqbah kemudian rela menempuh perjalanan ratusan kilometer demi menemui Rasulullah. Disampaikanlah kepada Rasulullah yang satu tengah berada di Madinah persoalan yang menimpa Uqbah. Ternyata luar biasa, jawaban Rasul tidak sesuai dengan keinginan Uqbah. Karena Rasul dengan kalimat singkat hanya menjawab, "Kaifa waqad qila." Ya, seperti apa yang sudah kamu dengar, seperti itu keputusanku. Artinya Rasul menerima kesaksian seorang perempuan yang mengaku bahwa ia dan istrinya pernah disusui.
Walaupun hanya seorang saksi, Nabi menerima. Hal ini tentunya berat bagi Uqbah, karena Uqbah sangat mencintai istrinya. Dia akhirnya pulang ke rumahnya, berpisah dengan istrinya, dan istrinya menikah dengan laki-laki yang lain. Pertanyaannya, kenapa Uqbah mau melakukan semacam ini? Bukan Uqbah tak cinta kepada istrinya. Padahal kalaupun satu Uqbah tetap bersikukuh dengan pernikahannya, Rasul tidak tahu kok. Bahkan kedua orang tuanya pun dari dua belah pihak tidak tahu perempuan ini menyusui. Tapi rasa takut Uqbah kepada Allah, andai kata ini melanggar aturan Allah, azab akan menanti dirinya, maka Uqbah rela mengorbankan cintanya kepada istrinya karena takut terhadap azab Allah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Rasa takut kepada Allah melahirkan kesiapan untuk berkorban. Bahkan bila nyawa sekalipun yang harus dikorbankan, dia siap apabila Allah yang menginginkannya. Rasa takut kepada Allah lahir dari keyakinannya bahwa apa yang disampaikan Allah itu, apa yang disampaikan Rasul itu benar. Nah, orang yang meyakini bahwa apa yang disampaikan Rasul itu benar adalah orang-orang yang beriman. Rasa takut butuh pengorbanan karena iman butuh bukti. Tapi Allah akan menghargai rasa takutnya ini dengan Allah akan mencabut dan menghilangkan rasa takutnya kelak ketika dia berjumpa dengan Allah. Apa janji Allah? Di khutbah pertama tadi disampaikan, famannallahu alaina wa waqana adzabassamum. Dulu ketika di dunia rasa takutnya melahirkan ketaatan kepada Allah, maka Allah berikan penghargaan, Allah akan berikan karunia luar biasa. Dan Allah akan Allah jaga dari siksa api neraka. Tidak ada yang lebih ditakuti selain siksanya Allah yang luar biasa. Maka rasa takut ketika kita di dunia, Allah akan bayar dengan kebahagiaan yang disebutkan dalam Quran. Tidak ada rasa takut lagi dan tidak ada rasa sedih. Itulah yang namanya surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang takut kepadanya. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan khutbah Jumat kali ini. Semoga apa yang disampaikan ada guna dan manfaatnya. Allahumma inni as'alu bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati niqmatika wa jami sakhatika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Mohon safnya untuk
diluruskan dan dirapatkan demi kesempurnaan sholat berjamaah kita. Shaf yang masih ada celah mohon untuk dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu busirat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin. Wa ma adraka ma yawmuddin. Thumma ma adraka ma yawmuddin. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Allah. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.